Halo teman-teman, selamat datang di channel Programmer Newbie. Kali ini dengan materi unit test di PHP. Apa itu unit test? Nah, testing atau software testing merupakan proses pengujian terhadap sebuah sistem atau software untuk memastikan bahwa sistem tersebut sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Software testing penting dilakukan sebelum software yang kita buat dirilis ke publik atau digunakan oleh user. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa kualitas kode kita sudah baik dan sistem berjalan dengan semestinya. Software testing sendiri ada beberapa level. Semakin ke atas tesnya dari diagram ini, biaya yang dikeluarkan akan semakin besar. Biaya di sini maksudnya adalah biaya personil atau biaya waktu. Nah, semakin ke bawah, biayanya akan lebih murah dan juga lebih cepat. Lebih cepat dalam eksekusi, juga murah dari segi personil. Nah, untuk kita bahas mulai dari yang paling atas ya. Untuk acceptance test sendiri, acceptance test merupakan pengujian di paling akhir, di level paling atas, untuk mengetahui apakah sistem yang kita bangun sudah sesuai rancangan atau requirement dari user. Nah, biasanya untuk acceptance test ini atau UAT ini dilakukan bersama dengan end user atau calon pengguna yang akan menggunakan sistem. Tahap ini biasanya dilakukan di akhir masa development atau sebelum masa rilis. Karena sebelum dirilis kita harus cek dulu sudah sesuai belum dengan requirement atau flow yang disepakati di awal, seperti itu. UAT ini adalah tes dengan biaya paling tinggi. Karena biaya di sini merupakan biaya personil, karena memang ini dilakukan antar manusia ya, antar kita dengan tim dengan end user, seperti itu. Juga waktu, karena memang ini dilakukan dengan mengecek satu persatu fitur-fitur yang tersedia di sebuah sistem. Kemudian sebelum tahap UAT atau acceptance test, ada tahap sistem test. Sistem test ini sebenarnya sama dengan UAT, bedanya ini dilakukan secara internal dulu. Antara lain seperti uji coba sistem tapi internal, apakah sistem yang dibangun sudah sesuai apa belum dengan spesifikasi awal. Nah, sistem tes ini biasanya agak lebih murah daripada UAT karena ini melibatkan tim internal sebelum ini dibawa ke fase UAT dengan end user, seperti itu. Nah, sistem tes ini ada beberapa tools yang bisa dipakai, salah satunya seperti Selenium, itu untuk uji coba dengan otomatisasi ya, uji coba seperti melakukan login, pengisian form, seperti itu. Kemudian ada integration test. Integration test merupakan testing untuk memastikan integrasi antar modul sudah berjalan sebagaimana mestinya. Ini tahapan sebelum fase sistem test dan UAT. Nah, ini dilakukan untuk menguji suatu grup modul sudah berjalan sebagaimana mestinya. Nah, bedanya ini dengan sistem tes. Kalau di sistem tes tadi kita uji coba satu sistem utuh, sistem yang sudah bisa digunakan kayak gitu. Nah, untuk integration test ini kita uji coba secara parsial. Jadi antar modul A dengan modul B. Contohnya seperti ini. Nah,
mungkin kita ada testing proses checkout, sudah benar apa belum datanya di database kayak gitu. Kemudian ada setelah di checkout sudah benar apa belum, stoknya sudah kepotong apa belum kayak gitu. Nah, biasanya integration test ini dilakukan di tahap development oleh tester atau programmer. Jadi berulang terus selesai development, dites, di integration test, kalau ada perbaikan, diperbaiki, kemudian dites lagi kayak gitu. Baru setelah fix, baru masuk ke tahap selanjutnya yaitu sistem test tadi. Nah, ini biayanya agak lebih mahal. Karena apa? Karena ini melibatkan tester. Bisa tester berupa personil manusia, bisa juga otomatisasi seperti menggunakan Selenium tadi. Kemudian ada lagi tes yang paling bawah, yaitu unit test. Nah, unit test ini merupakan pengujian untuk komponen terkecil dari suatu sistem. Nah, komponen terkecil ini biasanya bisa sebuah fungsi atau sebuah modul kecil kayak gitu yang dites. Nah, biasanya pengujian ini dilakukan secara terpisah untuk masing-masing fungsi. Atau kalau di bahasanya OOP, masing-masing kelas di testing sendiri-sendiri. Tahap ini biasanya dilakukan oleh programmer di fase development. Contohnya seperti ini. Jadi, ini benar-benar fokus ke unit terkecil seperti metode-metode atau fungsi yang tersedia semua di testing secara mandiri kayak gitu. Ini lebih cepat karena setelah kita coding, kita tulis kode unit testnya, setelah begitu ada perubahan, kita tinggal menjalankan di konsol atau di CMD, kemudian otomatis nanti komputer yang akan menjalankan tesnya dan keluar mana yang oke, yang mana yang belum. Seperti itu. Nah, untuk materi ini nanti kita akan lebih fokus ke pembahasan di level unit test. Nah, kemudian apa manfaat unit test? Unit test ini penting untuk dilakukan karena memang ini adalah tahap awal atau deteksi dini untuk kita bisa mendeteksi bug atau error. Sehingga ketika masih di fase development, bug tersebut segera cepat ketemu dan segera diperbaiki atau dilakukan perbaikan. Nah, unit test, manfaat kedua yaitu unit test. Dengan membiasakan memakai unit test, kita akan kita bisa lebih terbiasa untuk membentuk kode yang rapi dan mudah digunakan kembali, reusable. Karena apa? Karena ketika kita membuat fungsi-fungsi atau kelas-kelas kecil yang dengan mudah dites, maka dengan sendirinya kita akan terbiasa untuk membuat suatu kode yang rapi. Nah, kemudian ada lagi yang terakhir adalah menghemat biaya. Menghemat biaya di sini maksudnya karena kita bisa mendeteksi lebih awal, maka perbaikannya bisa dilakukan segera mungkin. Jadi belum melibatkan data yang diinput oleh end user seperti itu. Jadi tim yang terlibat lebih sedikit, kemudian waktu yang digunakan lebih cepat. Jadi lebih hemat biaya. Selain keuntungan, penggunaan unit test juga mempunyai beberapa kekurangan atau kerugian. Antara lain, karena kita ngoding ngoding unit test, akhirnya kita ada dua kewajiban, yaitu membuat unit testnya juga membuat coding untuk fitur-fiturnya. Jadi kita berkewajiban untuk membuat kode di dua tempat kayak gitu. Kemudian karena ketika suatu saat ada perubahan requirement, unit test ini juga harus diubah menyesuaikan dengan requirement yang baru. Sehingga kode yang kita tulis juga unit testnya bisa beriringan kayak gitu.
Kemudian karena unit testnya ini ditulis di level paling bawah, nggak semua error dapat terdeteksi dengan unit test. Seperti contoh ketika di unit test aman, kemudian ketika loadnya gede atau trafficnya tinggi, mungkin ada kendala seperti server down dan yang lain-lain, itu sudah di luar dari lingkup unit test. Nah, unit test sendiri hampir di semua bahasa pemrograman tersedia untuk unit test toolnya. Antara lain kayak JUnit, ini adalah untuk tools unit testing di bahasa pemrograman Java. Ini open source. Ada lagi beberapa yang berbayar seperti itu. Ada PHP Unit, ini untuk bahasa PHP, ini juga open source. Terus ada Selenium. Selenium ini adalah tool testing tool yang menyerupai browser. Jadi kita bisa testing untuk klik, ngisi seperti ngisi form, submit form kayak gitu, login. Itu nanti bisa dicoba dengan pakai Selenium. Nah, pembahasan kali ini dan materi-materi selanjutnya kita akan fokus di PHP Unit, yaitu unit tool testing untuk bahasa PHP.